Shalom, selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita jumpa lagi dalam ibadah Pekan Doa Pemuda di hari yang kedua ini. Malam hari ini judul pembahasan firman Tuhan ialah Tuhan, aku akan pergi, penuhi diriku. Dan firman Tuhan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurnaidi. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, kami mengundang saudara-saudara untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita, agar firman yang akan kita dengar akan mengubahkan kehidupan kita. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan buka ibadah kita dengan lagu pujian yang akan dipimpin oleh tim musik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam sepanjang aktivitas kami pada hari ini, hingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengucap syukur, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Pada petang ini kami berdoa untuk KKR pemuda yang akan dibawakan oleh Pendeta Kurniadi. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari permulaan hingga akhirnya, kiranya boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu. Sertai juga kami yang mendengarkan, kiranya firman yang
yang akan disampaikan boleh dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh menjadi pelaku firman Bapa. Sertai acara ini dari permulaan hingga akhirnya, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Mengampunkan segala dosa kami yang begitu banyak Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi selamat dan tebus dosa kami. Amin. Terima kasih kepada Saudari Linda yang sudah membawakan doa buka. Dan kami ulang kembali bahwa pada malam ini judul pembahasan firman Tuhan adalah Tuhan, aku akan pergi, penuhi diriku. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema yang dibawakan oleh tim musik. Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Kurnaidi, dalam satu kebaktian Pekan Doa Pemuda Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan berkenan mempertemukan kami dalam persekutuan kebaktian Pekan Doa Pemuda Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan pula menolong kami, membimbing kami, sehingga saat kami mempelajari firman Tuhan, kami boleh memahami tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Serta Tuhan berkenan menolong kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu sehubungan dengan persiapan kami menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang, sehingga kami boleh bersuka cita, dan saat Kristus datang, kami boleh siap menerima karunia hidup kekal. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini merupakan malam yang kedua dari serangkaian Pekan Doa Pemuda selama satu pekan ini dengan judul besar I Will Go atau Aku Akan Pergi. Adapun judul pada malam hari ini adalah Tuhan, Aku Akan Pergi, Penuhi Diriku.
renungan pada malam hari ini kita buka dengan satu berita yang lebih tepat. Berita ini muncul pada tahun 2008 mengenai seorang supermodel berdarah Rusia yang bernama Ruslana Korsunova. Model ini tewas setelah diduga melakukan aksi bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari jendela apartemennya di Lower Manhattan, New York, Amerika Serikat. Di dalam satu situs, people.com melaporkan bahwa polisi mengatakan kepada New York Post bahwa Korsunova yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-21, dia meloncat dari balkon tempat tinggalnya di Manhattan Financial District di lantai ke-9. Gadis yang dikenal sebagai Rapunzel Rusia ini, kelahiran Kazakhstan, tampil di dalam berbagai media waktu itu, baik sebagai gadis sampul majalah Elle dan Russian Fox, demikian juga dalam iklan-iklan Marc Jacob, DKNY, Vera Wang, dan Christian Dior, maupun dalam media yang lain, harus mengalami kematian yang mengenaskan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kabar itu pada waktu itu benar-benar mengguncang dunia. Berdasarkan sumber informasi yang didapatkan, bahwa supermodel asal Rusia itu, Ruslana Korsunova, meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 8 apartemennya di kota Manhattan. Tidak ada yang dapat membayangkan hal tersebut. Wanita muda ini memiliki segala sesuatu dalam hidupnya: ketenaran, uang, pengaruh, dan masa depan yang cerah. Pada waktu itu, investigasi pun segera dilakukan. Keluarganya menolak untuk percaya alasan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Namun, setelah investigasi yang panjang, disimpulkan bahwa Ruslana mengakhiri hidupnya sendiri. Dia bunuh diri, dan sahabat dekatnya yang diwawancarai mengatakan, hari-hari menjelang kematiannya, Korsunova terlibat dalam keadaan yang tertekan. Sangat menyedihkan, seorang gadis muda dengan berbagai hal yang dia miliki, dia harus tewas dengan mengenaskan. Sayangnya, banyak orang yang mengalami situasi tertekan, sebagaimana Ruslana Korsunova. Demikian juga yang dicatat di dalam Alkitab, menceritakan mengenai seorang wanita yang tertekan. Namun, wanita ini, dia bertemu dengan Yesus dan menemukan pengampunan serta tujuan dalam kehidupannya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke inti dari renungan pada malam hari ini, kita perlu untuk mengetahui, dan ini adalah hal yang sangat penting, bahwa catatan kehidupan yang dijalani Yesus di dalam keempat kitab pertama dari Perjanjian Baru, yang dikenal dengan istilah Injil. Sesungguhnya kata Injil ini berarti kabar baik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Injil itu merupakan kabar baik keselamatan melalui diri Yesus Kristus. Dan Injil inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada malam hari ini kita spesifik untuk membahas Injil Yohanes. Lebih tepatnya di Yohanes pasal yang keempat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Injil keempat, Injil Yohanes ini, merupakan satu Injil yang unik, agak berbeda dari ketiga Injil sinoptik. Injil Yohanes ini dituliskan oleh seorang yang bernama Yohanes. Mungkin kita bertanya, siapa Yohanes ini? Yohanes adalah seorang muda yang bekerja bersama ayahnya sebagai seorang nelayan. Bisa kita dapati di Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Matius 4, ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sifat alamiah dari Yohanes adalah seorang yang bertindak tanpa berpikir panjang dan sangat meledak-ledak. Dia seorang yang kasar, sehingga diberikan julukan sebagai anak guru. Mari kita membaca di Markus pasal 3 ayat yang ke-17. Markus pasal 3 ayat yang ke-17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Yohanes dalam kondisi awalnya, sebagaimana kita ketahui, dia seorang yang tanpa berpikir panjang dalam tindakannya dan kasar, meledak-ledak, disebut anak guru. Tetapi suatu hari kehidupannya berubah seutuhnya. Seorang yang terkenal sebagai anak guru berubah menjadi murid yang dikasihi, yang selanjutnya kita kenal dengan istilah Yohanes yang terkasih. Ia menuliskan 5 kitab di dalam Perjanjian Baru, mulai dari Injil Yohanes, ketiga surat Yohanes, Yohanes 1, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, dan satu kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Wahyu. Kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah satu contoh yang nyata dari kuasa Allah yang sanggup mengubahkan dan memampukan anak muda dalam pekerjaan pelayanan. Sebagaimana judul pada malam hari ini. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dan tepatnya Yohanes inilah yang mencatat satu kisah mempesona mengenai seorang wanita Samaria di pasal yang keempat dari Injil Yohanes. Cerita ini dimulai dengan pada waktu itu Yesus melakukan perjalanan ke Galilea. Namun sebelum tiba di Galilea, ia memutuskan untuk beristirahat, dan dinyatakan di Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, ia harus berjalan melalui Samaria. Ada satu hal yang menarik di dalam kalimat ia harus berjalan melalui Samaria. Nanti kita akan lihat itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan,
ada satu pertentangan di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Hal ini dikarenakan orang Samaria adalah bangsa campuran antara bangsa Yahudi dan bangsa kafir atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria sebagai satu bangsa atau kaum yang terbuang, kaum yang terhina dan najis. Karena situasi ini, maka orang Samaria memutuskan untuk membangun sistem keagamaan mereka sendiri yang bersaing dengan sistem orang Yahudi. Tembok pemisah antara suku, agama, dan budaya muncul di antara kedua bangsa ini. Dan orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Bahkan mereka tidak mau menyapa, apalagi bersahabat, apalagi bercakap-cakap dengan orang Samaria. Bahkan mereka tidak mau melewati daerah Samaria karena satu tempat yang dianggap najis. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pada waktu itu, apabila kita menilik perjalanan Yesus ini, sebenarnya Yesus dari Yudea menuju ke Galilea, jalan yang terdekat memang harus melalui Samaria. Namun dikarenakan alasan yang baru saja kita bahas, orang Yahudi tidak mau melewati Samaria. Tetapi mereka lebih memilih untuk menyusuri lembah Yordan, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Galilea. Itulah situasi yang ada pada waktu itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Namun, dalam kisah ini, Yesus merobohkan tembok pemisah. Hal ini pula yang dicatat di dalam surat Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Mari kita melihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Yesus merobohkan tembok pemisah itu. Dan pada waktu itu dinyatakan, tanpa mempedulikan pertentangan antara Yahudi dan Samaria, ia memutuskan untuk melewati daerah Samaria. Itulah sebabnya tadi di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat, di mana kita akan banyak membahas mengenai catatan Yohanes pasal yang keempat ini. Ayat yang keempat menyatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Hal ini dikarenakan Yesus berkeputusan untuk harus melewati daerah Samaria. Yesus tidak memilih untuk menghindari daerah Samaria. Yesus tidak memilih melewati jalan yang memutar dengan menyusuri lembah Yordan, tetapi dia memilih untuk melewati daerah Samaria. Jadi, hal ini bukan merupakan satu keterpaksaan, tetapi merupakan keputusan Yesus untuk harus melewati daerah Samaria. Hal yang sangat menarik, mari kita melihat yang berikutnya. Kenapa Yesus memutuskan harus melewati daerah Samaria? Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan,
berdasarkan cerita yang ada, Yesus bersama dengan para muridnya tiba di Samaria pada siang hari. Sementara para murid pergi ke kota untuk membeli sesuatu untuk dimakan, Yesus beristirahat di sumur yang ada di Sikar, satu tempat atau desa, atau bisa dikatakan kota kecil di Samaria. Dan tepat pada saat itu, ketika cuaca sedang sangat terik, kemudian seorang wanita dari kota datang ke sumur tersebut untuk mengambil air minum, untuk diminum pada hari itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kita tahu tadi bahwa orang Yahudi tidak akan mau untuk bercakap-cakap dengan orang Samaria. Apalagi orang Yahudi ini mendahului untuk menyapa orang Samaria, karena hal itu dianggap najis. Tetapi pada waktu itu, mari kita memperhatikan Alkitab kita. Di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ini merupakan hal yang sangat asing di telinga orang Samaria. Pada waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi, dia menyapa kepada wanita itu dengan satu kalimat, berilah aku minum. Sehingga kalau kita melihat jawaban dari wanita Samaria ini, di ayat yang ke-9 dinyatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Yesus pada waktu itu tidak memilih untuk berdebat. Namun Yesus berkata, mari kita melihat di ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Yesus, wanita ini menjadi lebih terheran-heran. Dikarenakan pada waktu itu wanita ini melihat Yesus sebagai seorang asing yang sederhana. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh wanita ini kepada Yesus. Di ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Wanita ini melihat kepada Yesus, orang asing itu yang di hadapannya, bahwa orang ini tidak punya timba. Lalu bagaimana orang ini bisa mengambil air di sumur itu? Bagaimana orang ini bisa memperoleh air hidup? Timba saja tidak punya. Inilah pandangan wanita Samaria itu kepada Yesus sebagai seorang yang sederhana,
seorang asing yang datang. Wanita ini melihat Yesus sebagai seorang pengembara yang sederhana. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, wanita Samaria ini kemudian berkata kepada Yesus. Ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Inilah pandangan wanita Samaria itu kepada Yesus pada awalnya. Wanita Samaria ini melihat, dia ini siapa pria yang ada di hadapanku ini? Adakah pria ini lebih besar daripada bapa yang dikenal oleh bangsa Samaria, yaitu Yakub? Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, setelah wanita ini mulai tertarik untuk bercakap-cakap, dia mulai penasaran. Yesus ingin membawa wanita ini untuk memiliki pengetahuan yang dalam mengenai hal yang rohani. Dan untuk alasan inilah, maka Yesus berkata, mari kita perhatikan di ayat yang berikutnya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pada waktu itu sesungguhnya yang diucapkan Yesus pada wanita ini. Yesus ingin menyatakan bahwa dia mau memberi kelepasan kepada wanita ini, di mana Yesus mengetahui wanita ini sedang mengalami stres, dia sedang mengalami depresi. Wanita ini tertekan dari hal fisik atau hal jasmani. Dia seorang wanita, dia sendirian, dan setiap saat dia harus mengambil air minum ke sumur itu. Dia bukan seorang yang kuat. Dia tidak ada yang membantu. Secara jasmani, wanita ini sangat tertekan. Tentu wanita ini sangat ingin apabila dia sebagai seorang wanita tidak bekerja keras, tidak harus mengangkut air minum dari tempat itu ke rumahnya. Dan Yesus tahu itu. Sehingga Yesus mengatakan, saya ulangi, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan sontak mendengar kalimat dari Yesus itu, wanita ini melihat satu tawaran yang sangat menarik. Sehingga dia berkata, mari kita melihat di ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Wanita ini merasa ini ada kelepasan, di mana air yang akan kudapatkan dari orang ini akan menjadikan aku untuk tidak lagi repot-repot menimba air ke sini.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan. Namun sebelum melanjutkannya, Yesus beralih topik ke wanita ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus selanjutnya. Ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dari hal air yang merupakan kebutuhan fisik dari wanita ini, dan Yesus ingin melepaskan ketertekanan wanita ini secara jasmani, secara fisik, Yesus menyatakan satu hal yang lain, yaitu mengenai suami. Lalu apa kata wanita ini? Kata perempuan itu di ayat yang ke-17, "Aku tidak mempunyai suami." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, wanita ini sangat kaget mendengar kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Wanita ini merasakan bahwa pria yang ada di hadapannya mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Disitulah wanita ini mulai melihat bahwa Yesus yang tadinya dipandang sebagai seorang pengembara yang sederhana, yang tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, sekarang wanita ini melihat ini bukan orang sembarangan. Pria ini mengetahui segala sesuatu dalam kehidupannya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dihadapkan pada pernyataan Yesus ini, wanita tersebut menyimpulkan bahwa Yesus bukan sekedar pengembara sederhana. Sehingga di ayat yang ke-19, wanita ini menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pada pertemuan kita ini, kita tidak membahas ayat yang ke-20 hingga ayat 24, tapi kita langsung ke ayat yang ke-25. Mari kita simak. Kenapa kita langsung ke ayat yang ke-25? Ini adalah satu momen yang Yesus siapkan untuk menyatakan wahyu yang terbesar kepada wanita ini. Ketika wanita ini sadar bahwa ia berhadapan dengan bukan manusia biasa, Yesus menyatakan, mari kita melihat di ayat yang ke-25. Yohanes pasal 4 ayat 25. Di sini diawali dengan wanita ini berkata kepada Tuhan Yesus. Jawab perempuan itu kepadanya, pada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang," kita perhatikan, "ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lalu ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, di sini wanita Samaria ini disadarkan bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang yang mengetahui segala sesuatu. Dia sedang berhadapan dengan seorang yang dijanjikan akan datang itu. Wanita ini sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Mesias yang disebut Kristus.
Dan hal ini sudah dia rasakan bahwa pria yang ada di hadapannya ini mengetahui segala sesuatu bahkan dalam kehidupannya yang merupakan satu rahasianya. Dia disadarkan bahwa pria yang di depannya adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Wanita Samaria ini seorang yang tertekan, baik secara fisik maupun secara mental, di mana dia seorang wanita dengan banyak suami, seorang wanita yang disingkirkan, seorang wanita yang begitu disepelekan, direndahkan. Dia menderita secara fisik, dia menderita secara mental, baik jasmani maupun rohaninya mengalami satu depresi. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam kehidupannya. Mari kita melihat ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-27. Ayat yang ke-28 langsung. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada wanita yang malang dan terbuang itu. Dan ketika kita memperhatikan ayat yang baru saja kita baca, bahwa dalam kisah itu dinyatakan sikap wanita ini berubah total. Dia meninggalkan tempayannya di situ. Dia meninggalkan segala bebannya di hadapan Yesus itu. Dan setelah dia meninggalkan tempayannya, dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota itu, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Tercatat di ayat 28 dan 29. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin kita merasakan, terlebih dalam situasi saat ini, kehidupan yang tertekan, kehidupan yang penuh dengan beban. Kisah mengenai wanita Samaria ini mengajak kita, mari kita bertemu dengan Yesus. Mari kita datang dekat dengan Yesus, bertemu secara pribadi, akrab dengan Yesus, sehingga kehidupan kita yang terbeban bisa diubah menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sebagaimana kehidupan wanita ini diubah menjadi seorang yang bersukacita mengabarkan kebenaran. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini setan tidak akan tinggal diam. Ketika kita mau datang dekat kepada Yesus, setan akan berusaha agar kita tetap jauh dari Tuhan. Mungkin rasa kekecewaan, rasa ketidakpercayaan, keraguan-raguan, rasa frustasi kita datang. Kenapa beban saya ini tidak selesai-selesai? Kenapa sepertinya segala sesuatu, segala upaya yang saya upayakan kelihatannya sia-sia? Setan akan mengarahkan pikiran kita ke sana. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita datang dekat dengan Yesus, bertemu secara pribadi dengan Yesus, akrab dengan Yesus, perubahan besar akan terjadi. Segala beban kita itu akan dilepaskan dan kemenangan akan menjadi milik kita, sebagaimana yang dialami oleh wanita Samaria ini. Sahabatku, cerita ini begitu emosional dan menjelaskan kepada kita pelajaran yang kaya dan melimpah.
Namun ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, hanya mereka yang memiliki pengalaman dengan Yesus yang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Wanita Samaria ini memiliki pengalaman pertemuan pribadi dengan Yesus. Dan karena pengalamannya ini kehidupannya diubahkan. Semua orang yang memiliki pengalaman pertemuan pribadi dengan Yesus akan mengalami perubahan. Wanita Samaria ini sedang dalam kesusahan, kesedihan, kekosongan, keputusasaan baik secara fisik maupun secara mental. Namun, pertemuannya dengan Yesus memberikan kepadanya suatu pengalaman, kesukaan, kebahagiaan, dan pengharapan. Poin yang kedua, dari kisah mengenai wanita Samaria ini, kita mendapatkan satu penjelasan bahwa ketika seorang bertemu dengan Yesus, mereka tidak akan tinggal diam. Apa yang wanita Samaria ini lakukan ketika Yesus menyatakan dirinya? Dia pergi dan menceritakan kepada orang lain. Sebagaimana tertulis di Kerinduan Segala Zaman halaman 198. Saya akan bacakan. Segera sesudah ia mendapat juru selamat, wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Pikiran mereka ditujukan pada suatu pekerjaan besar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Akan tetapi, dengan perantaraan wanita Samaria yang mereka benci itu, seluruh penduduk kota dibawa untuk mendengarkan juru selamat. Ia membawa terang itu dengan segera kepada orang-orang senegerinya. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Kita perhatikan, tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pertemuan dengan Yesus dan meminum dari air kehidupannya, kita akan memiliki kerinduan yang besar untuk mengabarkan kepada orang lain keajaiban kasih Allah. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pengalaman wanita Samaria ini kiranya boleh menjadi pengalaman kita. Ketika kita mengalami satu frustasi, satu stres, baik fisik maupun mental, sesungguhnya ada seorang yang sudah menunggu kita untuk memberikan kita kelepasan. Kita boleh datang kapanpun kepada Dia, Yesus, untuk meletakkan beban kita, dan kita menerima kemenangan yang sudah disediakannya, agar kita boleh dijadikan alat-alatnya untuk mengabarkan perbuatan besar yang dilakukannya dalam kehidupan kita.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya beban yang dialami oleh wanita Samaria ini jauh lebih besar dari yang dialami oleh Ruslana Kursunova. Ruslana Kursunova hanya terbeban secara mental, sementara wanita Samaria ini, dia mengalami beban fisik, dia juga mengalami beban mental. Namun ketika wanita Samaria ini datang dekat kepada Yesus, dia memperoleh kemenangan dan dijadikan alatnya untuk mengabarkan perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita juga bisa mengalami pengalaman sebagaimana yang dialami oleh wanita Samaria ini. Pengalaman kemenangan bersama dengan Yesus. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, ada satu kisah tentang seorang yang bernama Juan Napoli. Pada waktu itu, Juan Napoli sedang menangkap ikan salmon di daerah sekitar 27 mil dari jembatan Golden Gate di San Francisco, California. Menjelang siang, perahunya telah penuh dan ia berencana melakukan perjalanan pulang. Pada waktu itu, dia sudah hampir tiba di dermaga. Namun, pada waktu dia hanya tinggal 1 mil dari dermaga, dia sangat terkejut. Dia melihat pada waktu itu ada banyak kepala manusia yang naik turun di atas gelombang air. Air mata dari Juan Napoli berlinang. Tidak tega melihat banyak orang yang sudah hampir tenggelam. Pada waktu itu, timbul dalam pikiran Juan Napoli untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa diselamatkan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, perahunya adalah satu-satunya yang ada di situ. Sementara ada banyak orang yang memohon untuk diselamatkan, di mana Napoli bekerja secepat yang ia bisa. Dia kemudian melemparkan ikan-ikan salmon yang sudah ditangkapnya dengan susah payah itu, dikembalikan ke laut. Dan kisaran nilai dari ikan-ikan salmon itu kurang lebih $3.000 Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan agar ada tempat bagi orang-orang yang sudah hampir tenggelam itu di perahunya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, setelah 6 jam berjuang, Juan Napoli berhasil menyelamatkan 54 orang. Dan karena masih banyak orang di permukaan air, Juan Napoli ini melemparkan tali dan berhasil dipegang oleh 16 orang. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Juan Napoli berhasil menyelamatkan banyak orang meskipun dia harus mengorbankan ikan-ikan salmon yang sudah ditangkapnya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alatnya, menyelamatkan orang-orang lain yang sangat banyak di sekitar kita, yang sesungguhnya membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah datang dekat kepada Tuhan. Tinggalkan beban kita, pasrahkan semua depresi kita, semua beban kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Dan ketika Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita, tidak cukup sampai di situ. Tuhan juga akan menggunakan kita sebagai agen-agen keselamatannya, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kita dan banyak orang yang lain boleh bersuka cita di dalam Tuhan,
untuk menerima karunia hidup kekal. Saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, seluruh pemirsa dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Terlebih kami boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, di mana kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang maha sanggup, Allah yang maha dahsyat, dan di mana kami diingatkan bahwa kami membutuhkan air kehidupan yang berasal dari Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengutus hamba Tuhan, Pendeta Kurnedi, untuk membawakan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati Pendeta Kurnedi beserta dengan seluruh keluarga dalam pelayanan. Di dalam pelayanan dimanapun berada, baik di Jemaat Jember, di Jemaat Semboro, maupun dimanapun Pendeta Kurnedi berada, sehingga oleh pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Engkau. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk seorang anak muda di Jemaat Jember. Kami berdoa untuk Daniel Albert Tarihoran. Kami berdoa untuk pendidikannya, untuk masa mudanya, di dalam segenap kehidupannya. Kiranya Engkau berikan penguasaan dari sorga. Kiranya Engkau berikan hikmat dan akal budi yang berasal dari sorga, kesehatan yang prima, kekuatan secara fisik, sehingga Daniel Albert Tarihoran boleh untuk menjalankan aktivitas pendidikan dan pergaulan pertumbuhan di masa mudanya ini dengan baik. Boleh menjadi kebanggaan bagi keluarga, terlebih boleh menjadi alat Tuhan dimanapun Daniel Albert berada. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, di mana saat ini yang sedang kurang sehat badan. Yang pertama kami berdoa untuk adik Beril, di mana pada saat ini adik Beril sedang mengalami sakit batuk. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang prima dari sorga, sehingga adik Beril boleh untuk kembali sehat, boleh untuk menjalani aktivitas dengan baik, boleh untuk bertumbuh dengan baik, sehingga oleh kesembuhan yang dirasakan oleh adik Beril boleh menjadi kesukaan, berkat bagi keluarga Bapak Bandu, terlebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Indrawan, yang dimana pada saat ini sedang kurang sehat badan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang prima dari sorga, kekuatan secara fisik, sehingga Oma Indrawan boleh kembali sehat, boleh kembali untuk beraktivitas dengan baik, dan melalui kesembuhan ini boleh menjadi berkat, kesukaan bagi Oma Indrawan sekeluarga besar dimanapun berada. Terlebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rika yang ada di Malang, di mana pada saat yang lalu Ibu Rika telah menjalani satu penyakit dan saat ini sudah sembuh dan di dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau berikan kepada Ibu Rika pemulihan yang sempurna dari sorga, kesehatan yang prima, kekuatan secara fisik, sehingga Ibu Rika boleh untuk kembali sehat dan boleh untuk menjalani segala aktivitas dengan baik. Dan oleh kesehatan yang prima yang telah kembali dirasakan oleh Ibu Rika, boleh menjadi kesukaan bagi Ibu Rika sekeluarga, boleh menjadi berkat serta kepujian bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, di mana pada saat ini sedang kurang sehat badan. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang prima dari sorga, kekuatan secara fisik, sehingga Ibu Arifin boleh untuk kembali sehat, boleh untuk kembali menjalani aktivitas dengan baik, sehingga boleh menjadi berkat kesukaan bagi semua keluarga dimanapun berada, terlebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk perjalanan dari Bapak Yusak dari Australia menuju ke Indonesia, ke Surabaya pada bulan Juli atau Juni nanti. Kiranya Engkau lancarkan segala urusan perjalanan, Engkau tibakan di Indonesia dengan baik, boleh menjalani setiap aktivitas pendidikan yang akan dilakukan di Indonesia dengan baik,
sehingga boleh berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya, dan boleh kembali lagi ke Australia dengan baik, melakukan segala aktivitas pekerjaan di sana dengan baik, sehingga boleh menjadi kesukaan bagi Bapak Yusak sekeluarga, bagi Ibu Lip sekeluarga besar, tapi boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Budi Kuncoro, di mana pada saat ini sedang berulang tahun. Di usianya yang Engkau tambahkan 1 tahun lagi ini, kiranya boleh menjadi berkat kesukaan bagi Bapak Budi Kuncoro, sekeluarga besar. Dan juga kiranya Engkau selalu memberkati Bapak Budi Kuncoro di dalam kehidupannya yang akan datang. Sama seperti Engkau telah memberkati di kehidupannya yang lalu. Kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau akan selalu memberkati Bapak Budi Kuncoro beserta dengan seluruh keluarga besar dimanapun berada di dalam kehidupan yang akan datang. Kami berdoa untuk Ibu Estu, kami berdoa untuk seluruh anak-anak, cucu dan menantu dimanapun berada, untuk keluarga Bapak Yefta yang ada di Malang, untuk saudara Yosef yang ada di Jember dan juga saudari Arum yang ada di Jember, sehingga keluarga Bapak Budi Kuncoro boleh untuk selalu merasakan berkat sukacita dari sorga, sehingga boleh untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan baik, boleh menjadi alat-alat Tuhan dimanapun keluarga Bapak Budi Kuncoro berada, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk datang kepadamu, menghaturkan segala doa permohonan kami. Dan terima kasih karena Engkau telah mendengar setiap doa kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menjawab setiap doa permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami dan juru selamat kami di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kurnaidi dan semua yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di jam yang sama, yaitu jam 18.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Acara ini dapat saudara ikuti melalui Facebook di akun Good News Broadcasting, Zoom di link yang sama, dan aplikasi Good News Radio 8. Firman Tuhan pada besok malam akan dibawakan oleh saudara Yosef Imawan dengan judul Tuhan, aku akan pergi, lepaskan aku. Saya sebagai pemimpin acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada besok malam. Tuhan memberkati.